Belum sampai 1 bulan Prabowo menjabat sebagai presiden, dia babak semua koruptor-koruptor. Bagus gak? Bagus gak? Bagus. Tapi ada tapinya. Prabowo, kalau kau memang benar-benar, saya sudah melihat pidato-pidatonya, mulai dari lantik presiden, pidato-pidato sangat bagus, pro kepada rakyat. Bahkan dia bilang, saya seorang pemimpin itu rakyat harus melayani rakyat, bukan rakyat yang melayani pemimpin. Maksud saya, kalau ngomong itu mudah-mudahan gaulun bila amalin. Jangan cuma ngomong doang, amalkan. Amalkan. Nah, kalau memang mau memberantas korupsi, jangan pandang bulu. Jangan yang korupsi lawan politik langsung dimasukkan penjara. Berapa banyak di zaman era Jokowi menjabat sebagai presiden menteri-menteri korupsi? Kenapa mereka juga tidak dijebloskan ke dalam penjara, saudara? Betul? Saya tanya masyarakat yang hadir di sini, pemerintahan Prabowo, kabinet Prabowo, andaikan benar-benar mau memberantas korupsi tanpa pandang bulu apapun partai politiknya, sekalipun dari partai politiknya sendiri, andaikan ada yang korupsi, dia hantam, dia sikat, dia miskinkan, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Adili itu Jokowi, adili keluarga Jokowi. Jangan mau engkau dijadikan boneka oleh Jokowi. Betul? Jangan-jangan kalau mau menegakkan hukum, tajam atas tajam bawah. Betul? Tajam ke kawan, tajam ke lawan. Betul? Betul? Itu baru pria sejati namanya, saudara. Kalau memang nanti ke depan ini belum 1 bulan, saya lihat udah bagus. Makanya kita lihat nanti siapa yang bakal jadi tersangka kasus korupsi. Jikalau memang ada dari menteri-menteri Jokowi, orang-orang Jokowi, atau orang-orang Megawati, atau siapapun, mau kawan, mau lawan, semuanya dihajar oleh Prabowo, berarti itulah pemimpin sejati, saudara-saudara. Betul? Betul? Tapi saya ingatkan, jikalau suatu kan banyak orang ngomong, ada orang ngomong, kalau Prabowo udah dilantik jadi presiden, Habib Bahar gak bakal berani lagi ngoceh-ngoceh. Habib Bahar gak bakal berani lagi kritik presiden. Sama bilang, iblis saya makan. Saya doakan agar Allah berikan kemudahan, Allah berikan kekuatan Prabowo untuk membawa negeri ini. Sebagaimana ceramah, saya ceramah kemarin di Lampung 20 Oktober, pas pelantikan saya ceramah di Lampung itu 20 Oktober 2024. Di situ saya bilang, saya mendoakan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran dan kekuatan kepada Prabowo untuk membawa bangsa menuju kesejahteraan. Tapi ingat, jikalau suatu saat nanti Prabowo melakukan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, yang merugikan rakyat, menyengsarakan rakyat dan menguntungkan asing, maka saya Bahar bin Smith, orang yang pertama akan melawan sampai negara penghabisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat yang hadir di sini semua, saya tanya semuanya, jawab yang kompak. Setuju atau tidak adili Jokowi? Setuju atau tidak? Jawab yang jujur, bapak ibu-ibu. Di masa Jokowi kemarin memerintah, enak nggak? Enak nggak? Enak nggak? Sembako naik, BBM naik, pengangguran banyak apa dikit? Tenaga kerja dikirim dari asing. Hah? Rakyat makmur nggak? Makmur nggak? Sejahtera nggak? Sejahtera nggak? Makanya sekali lagi saya sampaikan, Prabowo, jangan mau kau disetir oleh Jokowi. Betul? Betul? Karena dengan apa? Dengan menjadikan wakilnya sebagai, dengan menjadikan Jokowi Mulyono, menjadikan anaknya sebagai wakil daripada Presiden Prabowo, saya menduga bahwa saya Jokowi ingin meneruskan kekuasaannya melalui politik dinasti, saudara-saudara. Ini negara demokrat, ini negara
demokrasi, betul? 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 Kalian berkata demokrasi, kalian berkata konstitusi, tapi kalian yang mengencingi demokrasi, kalian yang menodai konstitusi. Berapa banyak pelanggaran berat di zaman Jokowi, mulai dari kasus KM50 sampai saya ditahan, kasus kerusuhan Kanjuruhan, dan masih banyak lagi nyawa-nyawa yang melayang. Bukan cuma miskin, bukan cuma rakyat nggak sejahtera, nyawa melayang, nyawa murah, nyawa ringan. Ini semua juga harus diusut, betul? Itu baru namanya pemimpin adil, betul? Betul? Jangan cuma politiknya politik balas dendam, giliran yang nggak sejalan atau giliran yang lawan politik cepat langsung dimasukkan penjara. Tetapi giliran yang sejalan atau sepolitik, segolongan, ada yang korupsi malah dibiarkan. Ini kan namanya nggak adil, betul? Terus keadilan ini dipertontonkan kepada rakyat, dipertontonkan kepada masyarakat. Terus masyarakat mau percaya kepada siapa lagi? Betul? Betul? Oleh karena sekali lagi saya sampaikan, saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan dengan partai-partai manapun, saya nggak ada urusan. Bahar bin Smith tetap berpihak kepada rakyat terus. Bagi rakyat, bagi bangsa, bagi negara, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, mati untuk bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya sekali lagi, siap dukung Prabowo usut tuntas semua yang korupsi? Siap dukung, siap dukung, siap dukung. Siapapun menteri-menteri yang korupsi atau bawahan-bawahannya, siapapun, baik dari kawan politiknya Prabowo atau dari lawan politik, baik dari teman Prabowo, teman politik atau dari musuh politik, siapapun, baik di zaman Jokowi kemarin, kalau ada yang korupsi, maka tahan, penjarakan, miskinkan, biarkan dia menderita melebihi penderitaan rakyat yang mereka lakukan sebab merampok harta dan bangsa rakyat Indonesia. Atau saudara, ini baru namanya pemimpin yang adil. Jangan cuma omon-omon, tapi kita lihat aja ke depan. Betul? Betul? Jadi jangan sini nggak sama kayak yang lain. Saya anggap diri saya udah mati. Jadi jangan mau bilang, oh Habib Bahar nanti kalau Prabowo udah dilantik, Habib Bahar bakal lihat. Saya nggak ada urusan mau siapapun. Jangankan Prabowo, mau Anies yang kemarin jadi presiden, orang saya golput kok. Mau Anies jadi presiden, yang istimewa ulama, yang saya serukan umat untuk pilih dia. Kalau jadi presiden, terus khianati bangsa, khianati rakyat, saya yang makan Anies, saudara-saudara. Karena saya orangnya nggak ada urusan. Saya nggak ada urusan partai, nggak ada urusan, nggak ada urusan. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita lihat ke depan. Tapi dalam belum sampai 1 bulan ini, saya lihat dari berita-berita, alhamdulillah banyak perubahan. Tetapi itu tadi, hukum harus tajam di atas, tajam di bawah, tajam kepada kawan, tajam kepada kawan, tajam kepada musuh, tajam juga kepada teman. Betul? Betul? Semua yang hadir anak muda di sini siap hancurin Indonesia, siap hancurin Indonesia, siap binasa NKRI, siap mati dengan merah putih. Allahu Akbar.